Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal karama wa hadratal ummahatil muslimat Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan mari kita bersama mengawali ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis ta'lim Nurul Jannah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, entah keluarga kita, jamaah kita atau warga yang tinggal di Blok C, Gang 4 dan sekitarnya, yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syadillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kitabnya belum beli ya? Belum. Oh, pesan ke saya maksudnya? Langsung online aja sih. Langsung klik. Lazada, Iya, saya nggak biasa belanja online, malah nggak begitu enak deh. Sama, aku juga pernah online. Iya. Biasanya ibu-ibu pada rajin kalau belanja online mah. Saya nggak rajin. Baik, karena belum megang kitabnya ya wes kita awali. Kalau kitab biasanya ada muqaddimah biasanya ya bismillah dan alhamdulillah. Wes yang ini kita ngaji tentang bismillah dan alhamdulillah. Kita bahas, kita awali dengan hukum membaca bismillah.
Menurut ibu-ibu hukum baca bismillah itu wajib. Ayo, sebelah sini wajib, sini apa? Sunnah. Ayo. Sebelah sini apa milihnya? Kan hukum ada 5, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Wes, wajib, sunnah. Sunnah. Ayo, sini sebelah sini. Wajib. Sunnah. Berarti enggak tentu gitu ya. Ya kalau ditanya hukumnya bismillah apa enggak tentu gitu. Kalau ingat baca, kalau enggak begini. Biar jelas ini kita awali dengan hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada kalanya membacanya itu dihukumi wajib. Ada kalanya dihukumi haram, enggak boleh. Ada kalanya dihukumi makruh. Makruh itu kalau dikerjakan enggak apa-apa, tapi kalau enggak lebih baik, berpahala. Ada kalanya yang keempat sunnah. Ada 4 hukum. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Yang pertama wajib, harus, tidak boleh tidak, yaitu ketika akan mengawali membaca surah Al-Fatihah. Itu wajib baca bismillah, apalagi di dalam sholat. Lah kalau kita lagi haji, lagi umroh, kok imamnya nggak baca bismillah? Coba lihat di YouTube tuh, Imam Masjidil Haram pada baca bismillah nggak? Ada yang membedakan cara bacanya. Kalau Imam Syafi'i cara bacanya mulai dari bismillah sampai waladhdallin semuanya sama, suaranya kenceng atau jahar. Mazhab lain ada yang membedakan, kalau bismillah sir, yang mulai alhamdulillah sampai waladhdallin jahar. Lah imam-imam Masjidil Haram rata-rata milih yang kedua tadi. Bismillahnya sir itu pelan. Kemudian mulai alhamdulillah sampai waladhdallin dengan suara kencang. Ketika akan mengawali membaca Al-Fatihah, membaca bismillah itu hukumnya wajib, karena bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, justru malah nggak boleh baca bismillah. Kamar mandi, WC, bahasa kamar mandi bedanya apa? Kita urut. Kalau ketika akan membaca Al-Quran, yang tidak boleh baca bismillah itu ketika mengawali surah At-Taubah. Kenapa tadi gak jawab? Satu-satunya surat dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang pergantian surat gak dicantumkan bismillah, ya cuma di situ. Di surah At-Taubah juz 10. Kan ibu-ibu sering baca ya? Lah wong mau lupa itu enggak ada hukum. Wong salat rakaat 6 salat zuhur 6 rakaat aja boleh. Oh, lupa, puasa makan aja boleh. Udah nambah nanti Tapi kok ya kebangetan men ya. Ketika awal membaca surah At-Taubah ayat yang pertama, justru tidak boleh membaca bismillah. Lah kalau ditanya alasannya kenapa, jawabannya apa? Kok ini lain sendiri gitu loh. Yang lain kan pada asal pergantian surat kan bismillahirrahmanirrahim. Lah ini kok enggak? Kok ya dibedain? Ada 114 surat dalam Al-Quran, kenapa satu tok til? Iya kan, cuma satu itu kan kalau orang Jawa kan satu tok til gitu. Yang tidak ditantumkan bismillahirrahmanirrahim. Alasannya? Ada penggantinya di samping itu. Ada penggantinya? Di samping
Lah iya kenapa kok diganti dengan itu? Begini, para sahabat itu ketika turun ayat itu kan sangat menjiwai. Apa yang isinya ayat-ayat Quran itu sangat menjiwai. Lah, surah At-Taubah ini turun pas perang, siap mau perang loh. Ibarat orang mau udah serbu, nah udah tinggal gitu loh. Udah sono musuh, sini udah bawa pedang, udah siap mau gebuk-gebukan. Nah, itu surat itu turun. Lah kalau seandainya itu dulu kok Bismillahirrahmanirrahim dibaca, nggak jadi perang. Ar-Rahman artinya pengasih, Ar-Rahim penyayang. Lah mau bunuh musuh, aduh kasihan, nggak jadi. Udah ini ibarat sono udah siap pedang, sini siap pedang, udah tinggal begini nih. Lah turun ayat itu, maka Rasulullah membacanya tidak pakai Bismillah. Kalau turun Bismillah sangat ngeresep di hati. Lah kalau kita kan mau baca ayat apa juga, maksudnya resepnya ini loh, nggak masuk kan. Mau ayat seneng yo biasa, ayat susah yo biasa. Lah sahabat itu sangat menjiwai, maka nggak jadi kalau seandainya itu dibacain Bismillah. Sampai sekarang baca surat itu yang awal ya, surat pertama tidak boleh baca Bismillah. Itu contoh satu. Yang kedua, kalau di luar Quran haram membaca Bismillah ketika akan mengawali pekerjaan haram. Menggawe WC kan nggak haram. Misal ibu-ibu pagi-pagi ngumpul 2 orang 3 orang habis dari pasar situ, nah ngumpul di depan rumah sini loh, ada bangku panjang, langsung udah ngumpul nih personil, udah langsung Bismillahirrahmanirrahim, kita awali majelis gosip pagi ini. Kita awali dari Ibu Haji yang rumahnya paling sono. Nah, mengawali pekerjaan haram, maka haram membaca Bismillah. Orang mau nyopet kok Bismillah. Ayo, misalnya yang diangkot situ depan, wong dulunya pernah nyantri karena di kerjaan di Jakarta nggak dapat terpaksa nyopet, udah kadung biasa Bismillah, begitu mau nyopet kok Bismillah. Begitu dapat Alhamdulillah. Yang kedua, yang pertama tadi mengawali surah Taubah, yang kedua akan mengawali pekerjaan haram. Mau marahi laki kok Bismillah dulu. Yang ketiga, haram membaca Bismillah karena memang di tempat yang tidak boleh, seperti kamar mandi, WC. Lah kalau ibu ada wudhu di kamar mandi itu gimana? Dibatin aja, Bismillahnya nggak dibaca, ya betul. Dibaca tapi tidak dilafatkan. Dilafatkan itu artinya disuarakan. Hati-hati. Itu Bismillah yang haram. Kemudian ketiga, Bismillah yang makruh. Makruh itu ditinggal lebih baik. Bener? Kebalik. Ditinggal lebih baik, ya bener ya, dikerjakan nggak apa-apa. Makruh. Lah itu ketika akan membaca surah At-Taubah di ayat kedua sampai ayat terakhir. Kalau ayat pertama kan memang tidak boleh. Lah ayat yang kedua, 3, 4, 5 sampai ayat terakhir membaca Bismillahirrahmanirrahim dihukumi makruh. Makruh lebih baik tidak. Tapi kalau seandainya kebaca, ya serapo, nggak apa-apa, nggak dosa. Wong kadang yo lupa kok yo, udah terbiasaan baca Bismillah. Tapi giliran mau makan kok nggak baca Bismillah ya. Kemudian yang keempat, membaca Bismillah itu hukumnya sunnah. Yaitu selain dari 1, 2, 3 itu tadi, semuanya hukumnya sunnah. Mau makan, mau tidur, mau apa saja, mau minum. Mau minum lu Bismillah sunnah tuh. Saya contohin. Ini nyontoh ini. Aus sih enggak, cuman nyontohin doang.
Nyontoh ini nyontoh. Nyontoh. Jadi selain 1, 2, 3 itu tadi, semuanya membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Ya kan banyak contohnya nggak kehitung kan. Mau ke pasar, mau belanja, mau mandi, mau apa saja. Selain yang 4 itu tadi hukumnya sunnah. Berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yuqtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin yang ada nilai kebaikannya. Kan banyak ya yang kita kerjakan sehari-hari itu insya Allah ada nilai kebaikannya. Ibu di rumah jalani tugas mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai tidurnya itu sendiri. Selama itu ada nilai kebaikan, la yuqtada'u, kalau tidak diawali dengan bismillah fahuwa, maka pekerjaan itu aqta, terputus alias putus berkahnya. Lah berkah itu apa berkah? Kalau berkat sih ada ya. Nah, berkah itu berkah apa berkah? Selalu dalam kebaikan. Yang lain. Putus gitu yang rezeki. Rezeki nggak putus-putus, apalagi cukup. Nah. Mau habis datang Mau habis datang lagi. Kayak agen itu mah. Yang punya pendapat apa berkah itu? Berkah itu kalau Arabnya ziyadatul khair alal khair, kata ibu tadi itu. Selalu ada nilai tambah kebaikan dari setiap yang kita lakukan, itu disebut dengan berkah. Contoh umpama dulu waktu masih ngontrak, ibadahnya biasa-biasa saja. Begitu ia punya rumah sendiri, ibadahnya jadi tambah bagus. Itu berarti rumahnya berkah. Dulu belum punya kendaraan, kalau ngaji hanya yang deket-deket aja. Begitu punya motor, malah kayapan mulu. Itu berarti motornya tidak berkah. Misalnya dulu ibu punya anak waktu masih bujangan, kerjanya malas, ibadahnya juga nggak karuan, pergaulannya nggak jelas. Begitu dia nikah dapat istri, kerjanya semangat, ibadahnya bagus, pergaulannya teratur, itu berarti istrinya berkah. Apapun yang kita punya kok kita jadi tambah baik, itu disebut dengan berkah. Lah dulu waktu sehat ketemu orang sombongnya, naudzubillahi min dzalik, ketika sakit jadi ramah, didorong pakai kursi, assalamualaikum bu. Padahal dulu waktu sehat ngeselin banget hidupnya. Itu berarti sakitnya bawa. Ya kepengennya sih nggak mau, pengennya itu ya sehat berkah pengennya. Lah iya, waktu masih kaya punya mobil, kalau ketemu orang kalau perlu ada air yang nggenang, prak. Sampai ibu-ibu mau ngaji. Begitu jatuh bangkrut, bruk. Assalamualaikum, ikut ngaji boleh enggak? Berarti itu bangkrutnya membawa. Pengennya kita itu loh ya sehat, berkah, banyak duit, berkah pengennya. Cuman kadang orang itu malah kalau lagi enak lupa. Kalau cerita yang sering kita dengar kan ada sahabat siapa namanya? Yang dulu miskin banget, begitu udah kaya malah saklabah. Saklabah itu dalam riwayat, dalam cerita, sampai baju untuk sholat aja sama istrinya itu gantian. Iya, pokoknya baju ini loh, entah bentuknya sarung, apa gamis, apa-apa. Pokoknya intinya baju itu sama istrinya sholat itu gantian. Karena memang saking nggak punyanya baju yang layak dipakai buat sholat. Lah kalau kita kan baju kondangan lain, baju marawis lain, seragam maulid lain, seragam Isra Mi'raj lain, seragam santunan Muharram lain. Wong kepala satu itu kerudung 3
lemari di kamar itu kan 4 pintu. Itu yang 3 pintu isinya kerudung semua. Lah itu ketika saya tanya, ini masih ada rencana beli nggak? Masih. Istrinya tadi. Lah iya saya, kalau istri mana tahu, saya nggak tahu. Yang saya itu kan di rumah saya sendiri. Di kamar itu loh. Pintu 4 itu yang kerudung yang digantung tuh. Panjang, isinya kerudung semua. Ya Allah. Itu anaknya pulang pesantren baru buka lemari megang-megang udah diapain tuh. Orang sono bukan orang sini. Orang sini mah alhamdulillah. Anaknya megang-megang, Lah, sak labah itu saking miskinnya, baju aja sampai gantian. Kalau dia jamaah ke masjid, istrinya di rumah ya pakai pakaian yang nggak layak buat sholat. Maka selesai sholat, assalamualaikum, langsung pulang. Ketika ditanya, Mas, ini bajunya gantian ya Rasul. Oh ya udah. Besok-besok dia lapor, ya Rasul, Bu saya ini dikasih ijazah amalan apa kek biar rezeki saya lancar. Kata Rasul, enggak, kamu itu bagusnya begini, biar rajin ibadah. Enggak ya Rasul lah, kalau punya baju 2 kan enak. Akhirnya sama Rasulullah dikasih kambing 1. Yo mungkin rezekinya di kambing gitu. Kambing dipiara mana jadi banyak. Begitu kambingnya banyak, udah mulai jamaahnya ketinggalan. Besok-besok lagi malah jauh. Berarti itu harta bendanya tidak berkah. Nah, tadi hadisnya kan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Bahwa pekerjaan yang ada nilai baiknya kalau tidak diawali dengan bismillah maka berkahnya putus. Contoh, ini yang ibu-ibu sehari-hari laksanakan. Ibu kalau mau masak, mulai nyuci beras, nyangi sayur, itu kadang bismillah apa bismillah terus apa ya? Iya. Yes, pokoknya mulai nyuci beras, terus nyangi sayur. Yes, pokoknya segala kerjaan yang di rumah itu loh. Yo, kadang bismillah, kadang enggak, yo. Manusia yo kadang ingat, kadang lupa. Wong makan aja kadang bismillah yo iya, kadang yo enggak. Lah buat ngeceknya, ini makanan yang kita makan, Mas Ibu yang Ibu masak, kira-kira berkah dan tidak buat ngecek ya nanti setelah makan. Begitu misalnya masak selesai, biasanya kan jam 10, jam 11 ya. Makan, biasanya selesai kan langsung makan. Begitu habis makan, terdengar azan zuhur kok malah lah kok malah langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Bu Haji karena hari Jumat, bapak-bapak Jumatan udah pulang kan ngumumin ibu-ibu hari ini hari Jumat pengajian rutin di Nurul Jannah. Masih pules. Sampai jam 1, setengah 1 belum ada yang datang, sampai dinyanyiin ya. Ibu-ibu sekalian. Bangun sih bangun, kadang langsung dari rumah ya nyanyi. Maafkan aku Bu Haji, hari ini enggak ngaji. Ya buat ngecek itu makanan berkah Allah enggak. Kalau habis makan kok jalani tugas ibadah kerjaan hari-hari makin semangat, oh berarti makanannya berkah. Lah kalau habis makan kok malah itu ngecek gampang-gampangan itu begitu. Harta kita, keluarga kita, kita punya tambahan harta apa umpamanya, kok tambah semangat kebaikannya, oh berarti itu berkah. Tapi kok kebalikannya, oh berarti enggak berkah. Itu lah kalau masalah pahala itu urusan Allah. Insya Allah mah dapat lah. Lah, yang rasain kan kita sendiri. Rasain sendiri. Ya kayak tadi kan contoh gampangnya. Habis ngaji begitu pulang kok malah ngomelnya makin rajin.
Minyak nambah. Lah iya, tensinya malah tak cepet naik. Dulu sebelum ngaji kayaknya agak sabaran, begitu ngaji kok malah tensinya gampang naik. Itu mungkin ngajinya tidak. Loh, jangan dikira ngaji itu berkah yuk. Maksudnya ilmu loh. Ilmunya itu bisa ilmu itu berkah, ada ilmu yang justru malah membawa laknat. Ada orang tambah ilmunya, tambah baik akhlaknya, tapi kebalikannya juga ada orang tambah ilmunya malah sombongnya, naudzubillahi min dzalik. Dulu waktu belum bisa mimpin tahlil dipanggil namanya nengok. Giliran udah bisa mimpin tahlil enggak dipanggil Bu Ustadz, enggak mau nengok. Enggak ada di sini mah, orang baik semua di sini mah. Justru kalau panggil ustaznya bingung, mau punya murid. Nah, iya kalau itu yang nyadar, kalau nggak sadar, saya kan udah bisa mimpin tahlil, masa nggak dipanggil ustazah gitu. Saya kan udah berangkat haji, masa nggak dipanggil Bu Haji. Saya kan udah umroh, masa nggak dipanggil Bu. Ya Allah. Bismillah. Itu hukum bismillah. Kemudian yang kedua tadi faidah bismillah. Kemudian isi dari bismillah itu. Bismillah itu diambil dari kata asalnya bi-ismillah. Bi itu huruf jar, ismillah majrur. Kalau ilmu tata bahasa, ilmu nahwu begitu. Asalnya bi-ismillah. Tapi untuk mempermudah bacaan menjadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya kita memasrahkan segala sesuatu yang kita lakukan ini kepada Allah. Kita ini hanya diwajibkan ikhtiar, tetapi nanti hasilnya Allah. Ikhtiar kita kalau baju kotor ya dicuci, beras supaya enak dimakan ya dimasak, itu ikhtiar kita. Masalah nanti mateng dan tidak terserah Allah. Oh, bisa jadi kok, saya pernah ngalami kok. Angus tadi. Angus sih enggak, lupa nyetrekin. Istri kan lagi di sini. Lah istri WA, "Mas, nanti kalau sebelum jemput masak nasi ya." Iya. Ya, saya masak nasi. Itu saya colokin sudah. Cuman ininya belum dicetrekin. Jemput istri di sini, beli lauk, ceritanya nyampe rumah nanti makan. Begitu nyampe rumah udah ngambil piring, lauk digelar, buka magicom. Masih beras. Jangan-jangan pernah juga lagi. Ya Allah, lupa nyetrekin, begitu dibuka, ya. Mau beli ke warteg jauh. Ya akhirnya nungguin. Bismillah itu artinya kita menyandarkan segala yang kita lakukan ini kepada Allah. Biar kalau seandainya berhasil kita nggak sombong, kalau gagal nggak patah semangat. Misal ya, ibu punya penyakit, ya moga-moga pada sehat. Tapi kan penyakit ya tetap datang, nggak bisa dihindari. Misalnya kita punya penyakit, kita berobat, kemudian ketika minum obat bismillah, ini berarti kita ikhtiarnya minum obat, pengennya sembuh, mohon pada Allah. Begitu bismillah obat diminum kok kerasa khasiatnya, badan agak enakan, alhamdulillah. Artinya tidak sombong. Tuh, obat ini manjur, melupakan Allah. Lah seandainya udah diminum kok enggak ngaruh, siang diminum enggak ngaruh, besoknya minum enggak ngaruh, enggak patah semangat, enggak putus asa. Wong obat ini hanya perantara yang menyembuhkan Allah. Maka kita bismillah itu dalam rangka, ya Allah, kalau bahasa umumnya begini, ya Allah, saya pasrahkan ini semua kepadamu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau berhasil enggak sombong, kalau gagal enggak putus asa. Itu maksudnya bismillah itu loh. Biar hati ini pasrah. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi. Muhammad baca. Tapi jangan lupa
sandarkan kepada Allah. Kalau kita ngaji, belajar, sandarkan pada Allah, jadi pinter, alhamdulillah. Enggak pinter-pinter, naudzubillah. Tapi tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lah, kemudian di situ ada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Maha pengasih, maha penyayang. Itu kalimatnya pendek tapi artinya panjang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu asalnya dari satu kata, dari kata rahimah. Ibu pada punya, kalau saya nggak punya. Rahim. Rahim ini kan tempat menaruh hasil bibit dari hasil kasih sayang. Rahman Rahim itu dari satu kata, kasih sayang. Cuma penempatannya, pemakaiannya yang berbeda. Ar-Rahman itu maha pengasihnya Allah kepada semua makhluk. Mau manusia, mau hewan, mau kambing, mau kucing, mau semuanya dapat jatah rahmannya Allah. Manusia yang baik, yang jahat, yang iman, yang enggak, yang ibadah, yang enggak, semuanya jatah rahmannya Allah. Bahkan sekalipun hewan yang kalau kita akal-akal kayaknya makan nggak bisa makan. Kalau kita ngelihat cecek itu kan binatang ngerayap. Kemudian makanannya binatang terbang, nyamuk. Kalau di akal-akal kan kayaknya itu cecek nggak bisa ngejar nyamuk. Tapi kalau Allah mau ngasih rezeki sama cecek, itu nyamuk yang nyamperin cecek diem, disamperin, baru lidahnya terulut dimakan. Nah kalau itu karena nyamuk saking tawakalnya, dikejar-kejar juga nggak bakalan bisa. Nah kadang rezeki kan kadang gitu yuk, dibela-belain sampai P-nya banyak. Pergi pagi, pulang petang, pala puyeng, pinggang pegel, pantat pedes. P-nya berapa tadi? Iya. Penghasilan pas-pasan, potongan pol-polan. Itu kayak cecek nguber nyamuk. Tapi kalau memang jatahnya rezeki, lagi baru nyampe rumah lagi duduk, Assalamualaikum. Oh ini ada tahu pembagian apa dari Pak RT. Loh, rezeki kadang misterius, tapi kewajiban kita ikhtiar nyari. Jangan langsung saya makan cecek aja, mati beneran bisa jadi. Nah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah memberi kepada siapa saja, mau yang taat ya enggak, disesuaikan dengan tingkat kerajinan dari hamba itu. Hamba itu walaupun bukan orang taat, bukan orang yang rajin ibadah, tapi kalau kerjanya tekun, dia yang dikasih banyak. Contohnya itu depan itu dari ujung ke ujung yang punya pada sholat ya itu yang toko depan itu. Lah iya, dari ujung Jaya sono sampai depan Islamik sono itu yang punya. Kira-kira pada pernah sholat tarawih ya? Yang punya bukan kulinya. Lah iya. Kenapa ia dikasih banyak? Karena kerjanya lebih tekun daripada kita. Kebetulan Bu, saya itu selang rumah berapa rumah, itu orang Cina. Dia kalau cerita begini, bapak saya dulu, ini cerita dia, ceritain bapaknya. Waktu datang ke Jakarta, cita-citanya punya rumah. Kalau belum punya rumah, makanya cuma sama nasi tok gitu. Iya, pokoknya nasi, pokoknya kadang campurannya yang murah-murah, tak garam, tak apa. Saking apa itu namanya, prihatinnya pengen punya rumah. Lah kita suami habis gajian yo langsung nggak mau masak. Wah, sono yang es teh di rumah gratis, ono bayar 8.000 apa 10.000 ya dibayar. Kayak-kayaknya orang paling banyak duit banyak. Pajaknya aja 10%. Nah iya kan. Orang yang pinter akan diberi oleh Allah, maksudnya pinter ngelola itu sifat rahmannya Allah. Lah makanya kadang orang yang kurang ajar malah rezekinya bagus, banyak. Itu sifat rahmannya Allah.
Lah orang yang kurang ajarnya kelebihan, lah kok malah segalanya kayaknya baik-baik saja. Lah kalau dalam ilmu ngaji namanya apa namanya? Istidraj. Istidraj itu segala kelebihan, keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang enggak taat. Rezekinya bagus, karirnya bagus, pendidikannya bagus, padahal dia enggak taat. Enggak taat ibadah loh maksudnya. Itu namanya istidraj. Sakit ya enggak pernah. Dalam sejarah orang yang enggak pernah sakit itu Fir'aun. Makanya kalau ibu kok enggak pernah sakit, tanya aja ke orang tua, mak anaknya siapa? Siapa tahu diturun ke atas, dah ketemunya Fir'aun. Makanya kalau kita dikasih sakit, pinggang pegel, kaki semutan, ayo bangun tidur kok di sini, bantal diomelin, alhamdulillah, berarti bukan keturunan Fir'aun. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat penyayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang iman, khusus nanti di akhiratnya Allah. Ini kajian kita siang ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.